Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arman dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 3A. Akan mempresentasikan dari analisis kepuasan audiens terhadap konten berita digital yang akan saya bacakan dan saya jelaskan. Baik, kita ke langkah pertama, ada pendahuluan. Di era digital yang serba cepat, konsumsi berita telah mengalami pergeseran besar dari media konvensional ke platform digital. Berbagai portal berita daring, media sosial, dan aplikasi berbasis internet telah menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Aksesibilitas yang tinggi, kecepatan penyebaran informasi, serta beragamnya pilihan konten membuat berita digital semakin diminati oleh audiens dari berbagai latar belakang. Namun, seiring dengan kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan terutama terkait dengan kepuasan audiens terhadap kualitas dan kredibilitas konten berita yang mereka konsumsi. Seperti kepuasan audiens terhadap berita digital dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kekurangan informasi, gaya penyajian, serta kemudahan akses dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi serta kecerdasan membuat algoritma media sosial juga berperan dalam membentuk pengalaman pengguna dalam konsumsi media berita. Baik, lanjut ke slide kedua. Ada metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis tingkat kepuasan audiens terhadap berita digital. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden aktif dari format berita. Instrumen penelitian ini terdiri dari pertanyaan berbasis skala liters, nominal, dan ordinal. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, responden dipilih berdasarkan kemudahan akses dan keterlibatan mereka dalam konsumsi berita digital. Baik, kita ke hasil penelitian. Dari diagram di samping, dari jenis kelamin dan usia, mayoritas responden dalam survei ini adalah perempuan, dengan persentase sebesar 73,3%, sedangkan laki-laki hanya 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa audiens berita digital yang berpartisipasi dalam survei ini didominasi oleh perempuan. Dari segi usia, sebagian besar responden berusia 17-21 tahun, yaitu sekitar 73,3%, diikuti oleh kelompok usia 22-25 tahun sebesar 10%. Sementara itu, kelompok usia lainnya memiliki persentase yang lebih kecil, menunjukkan bahwa mayoritas konsumen berita digital dalam survei ini berasal dari generasi muda. Ada juga hasil frekuensi yang menentukan judul berita yang menyesatkan. Nah, berdasarkan hasil survei, mayoritas responden 53,3% mengaku kadang-kadang menentukan berita digital dengan judul yang menyesatkan. Sementara 30% responden sering mengalaminya. Sebagian kecil yaitu 6,7% menyatakan bahwa mereka sangat sering menemukan clickbait, sedangkan 20% lainnya hanya jarang mengalaminya. Menariknya, hanya 33,% responden yang menyatakan tidak pernah menemukan judul berita yang menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa fenomena clickbait masih cukup umum dalam konsumsi berita digital. Kita lanjut ke platform utama untuk mengakses berita digital. Nah, sebanyak 80% responden menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter sebagai sumber utama mereka dalam mengakses berita digital. Sementara itu, hanya 6,7% yang masih mengandalkan situs web berita resmi. Dan persentase yang sama juga memilih platform lain seperti YouTube dan aplikasi berita. Data ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber berita utama bagi kebanyakan audiens yang dapat berimplikasi pada kualitas dan kredibilitas informasi yang dikonsumsi. Tidak jauh dari hasil yang lain, ini menunjukkan data dari langganan media berita yang berbayar. Nah, mayoritas besar responden sebesar 87,7% tidak berlangganan media berita digital berbayar, sedangkan hanya 13,3% yang bersedia membayar untuk mengakses berita digital.
Ini menunjukkan bahwa kebanyakan audiens lebih memilih berita gratis yang tersedia di berbagai platform dibandingkan mengakses sumber berita berbayar, yang mungkin disebabkan oleh ketersediaan informasi gratis yang melimpah atau kurangnya kesadaran akan manfaat berita berbayar. Kita lanjut ke hasil dari tingkat kepercayaan terhadap berita digital dibandingkan dengan media konvensional. Sebanyak 30% responden merasa netral terhadap tingkat kepercayaan berita digital dibandingkan dengan media konvensional seperti TV, radio, dan koran. Sementara itu, 16,7% menyatakan memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap berita digital. Dan hanya sisanya merasa kepercayaannya rendah. Tidak ada responden yang memilih kategori sangat rendah ataupun sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berita digital semakin mendominasi, tingkat kepercayaan masih belum sepenuhnya menggantikan media konvensional dan masih dipandang dengan sikap netral oleh mayoritas audiens. Kita beralih ke hasil uji komputasi UGC. Hasil uji C-square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dua variabel yang diuji dengan nilai signifikasi. V atau volume sebesar 0,010, yang lebih dari 0,05. Ini mendominasi bahwa faktor yang diuji tidak terjadi secara acak, melainkan memiliki pola atau keterkaitan yang bermakna secara statistik. Namun, karena terdapat 66,7% sel dengan expected count kurang dari 5 validitas, hasil dapat dipengaruhi. Oleh karena itu, disarankan untuk menggabungkan kategori atau menggunakan metode alternatif seperti uji Fisher-Excott tes guna memastikan keakuratan analisis. Baik, kita ke hasil yang terakhir, yaitu hasil uji ANOVA yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat langganan berita di antara kelompok yang diuji, dengan nilai signifikan sebesar 0,962 lebih besar dari 0,05. Ini berarti faktor yang diuji seperti jenis platform berita atau preferensi pengguna tidak mempengaruhi keputusan untuk berlangganan berita. Selain itu, variabilitas data lebih banyak terjadi dalam kelompok dibandingkan antar kelompok, sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya perbedaan signifikan antara kelompok lain yang dapat diterima. Dari beberapa hasil yang sudah saya presentasikan, kesimpulannya adalah peneliti ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi platform utama dalam akses berita digital, sementara langganan berita berbayar masih rendah. Meskipun terdapat keberagaman topik, sebagian besar responden merasa netral atau kurang puas terhadap variasi berita yang ditawarkan. Uji C-square mengungkapkan adanya hubungan signifikan antara preferensi berita dan karakteristik demografis. Meskipun validitas hasil dapat dipengaruhi oleh distribusi data, di sisi lain hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa faktor seperti platform atau jenis berita tidak mempengaruhi yang berlangganan berita. Secara keseluruhan, konsumsi berita digital cukup tinggi, namun terdapat ruang untuk perbaikan dalam aspek akurasi, keberagaman, dan peningkatan kepercayaan terhadap berita digital dibandingkan media konvensional. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.